Halo semuanya, Bunda hadir lagi di hadapan Anda. Kali ini Bunda akan lebih jelaskan lagi tentang tapping ya, atau EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi beberapa waktu yang lalu Bunda sudah buat ini ya tentang tapping ya, tentang EFT, EFT. Nah, saat itu banyak sekali yang tanya tentang titik-titik meridiannya di mana gitu. Nah, ini Bunda tunjukkan ini titik-titiknya. Nah, ini yang versi pendek ada 9 titik ini ya. Jadi mulai dari titik yang pertama sampai 9. Kemudian yang versi lengkap atau versi panjang ya, versi lengkapnya itu ada 18 titik ini ya. Jadi nanti akan kita praktekkan lagi. Sekarang Bunda mau jelaskan ya pelan-pelan tentang EFT ya, atau Emotional Freedom Technique. Ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak orang yang memanfaatkan EFT atau Emotional Freedom Technique ini untuk berbagai keperluan. Ya. Jadi pada awalnya EFT ini digunakan sebagai terapi untuk penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan psikosomatis ya, maupun gangguan fisik. Nah, tapi di sini tanpa menggunakan obat, ya. Jadi hanya dengan mengetuk titik-titik meridian yang Bunda tampilkan ini, ternyata bisa sembuh. Nah, ya. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, EFT juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lainnya. Ya, jadi bukan hanya untuk penyakit-penyakit fisik, tapi juga untuk berbagai keperluan untuk mencapai misalnya kebahagiaan hidup, bahkan untuk kesuksesan dalam dunia bisnis. Nah, ternyata banyak sekali manfaat EFT ini. Nah, EFT ini adalah suatu penyelarasan sistem energi tubuh dengan penyadaran dan penerimaan emosi untuk mengatasi hambatan-hambatan fisik seperti sakit kepala yang berkepanjangan, nyeri di punggung misalnya, bahkan alergi. Alergi bisa sembuh melalui tapping ini. Asma misalnya, ya, kemudian mudah letih dan lain sebagainya. Dan emosi serta perilaku-perilaku yang misalnya diakibatkan oleh trauma, depresi, fobia, stres, sulit tidur misalnya, bosan, kemudian rasa malas, mudah gugup misalnya, cemas, kemudian tidak percaya diri dan lain sebagainya, bisa disembuhkan dengan tapping ini atau dengan EFT ini ya. Sehingga keluhan-keluhan tersebut dapat diselesaikan ya atau disembuhkan ya, dapat terbebas dari berbagai masalah akhirnya ya. Nah, ini bisa memaksimalkan ini ya kekuatan ya atau potensi yang ada di dalam diri masing-masing individu agar dapat mencapai performanya secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia kerja, dalam rumah tangga, maupun hubungan antar individu. Nah, jadi gak ada salahnya kita belajar ini ya. Bunda pun sering mempraktekannya dan sudah merasakan hasilnya ya. Jadi EFT ini dilakukan dengan cara mengetuk ya, ketuk-ketuk, mengetuk ya, tuk 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 gitu ya, di tapping ya. Jadi nanti kalau kepingin tahu prakteknya, lihat di postingan Bunda yang sebelumnya, ada Bunda praktek di sana. Jadi ini dilakukan dengan cara mengetuk-ngetuk beberapa titik meridian pada tubuh dengan 2 jari dalam waktu ya minimal 50 menit lah ya. Kalau kuat 1 jam ya, 1 jam ya. Ini titik-titiknya di sini, yang diketuk-ketuk itu ini. Ini titik meridiannya tuh di sini ya. Banyak yang tanya kemarin, makanya sekarang Bunda khusus tampilkan titik-titik meridiannya seperti apa. Nah, jadi titik-titik dalam tubuh atau titik-titik meridian itu diketuk-ketuk ya. Dan ketukannya itu hampir sama dengan titik-titik akupuntur. Tapi di akupuntur itu titiknya kan banyak sekali ya, titik-titik akupuntur. Nah, di EFT ini nggak banyak, hanya 18 ya. Hanya 18 titik meridian. Kalau yang versi pendek hanya 9, jadi mungkin misalnya ya keluhannya nggak begitu parah, ya pakai yang pendek saja.
ada 9 titik yang harus diketuk-ketuk ini ya. Jadi ada ini ya, crown, eyebrow, kemudian side of eye, kemudian under eye yang di bawah mata ini ya, nanti Bunda jelaskan. Dan kalau yang mau yang lengkap ini, yang versi lengkap ya. Oke. Nah, EFT atau Emotional Freedom Technique adalah pengembangan dari TFT ya. TFT itu Talk Field Therapy ya, oleh Roger J. Callahan yang untuk yang EFT ini dilakukan oleh salah seorang muridnya yang bernama Gary Craig ya, dari USA ya. Saat ini teknik ini sangat populer di Amerika, Eropa, dan Australia sebagai solusi tercepat dan termudah untuk mengatasi berbagai masalah fisik dan emosi, serta juga untuk meningkatkan performa kerja ya. Jadi saat ini orang-orang yang sudah menggunakan EFT ini sudah lebih dari 100.000 orang ya, udah banyak sekali di seluruh dunia ya, termasuk Bunda sudah sering menggunakan teknik ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat dan mengalami hal-hal misalnya ya, mudah marah, sering kesal ya, sering kecewa, sering pusing dan kemudian berkeringat gitu, sering gugup gitu ya, sering sakit lambung misalnya, migrain ya, sakit kepala sebelah, mengalami keluhan fisik, emosi, depresi, konflik, stres ya, dan lain-lain. Ini bisa diselesaikan ya. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa emosi negatif 80% akan memperberat keluhan fisik. Emosi negatif 80% akan memperberat tidak optimalnya prestasi belajar. Nah, itu ya, ternyata kalau kita dalam pikiran kita, di dalam hati kita banyak emosi negatif, itu ternyata efeknya sangat tidak bagus gitu ya. Dan bahkan bisa memperberat tidak optimalnya selain prestasi kerja adalah selain prestasi belajar juga prestasi kerja. Ya, dari emosi negatif ini 80% akan memperberat keluhan perilaku manusia ya. Jadi emosi yang sudah mengendap, emosi-emosi negatif ya yang sudah mengendap itu bisa dibersihkan dengan EFT ini ya. Kemudian jika sudah bersih perlu dilakukan pemeliharaan. Jadi harus dirawat ya, dipelihara agar kondisi tubuh itu baik fisik maupun psikis ya tetap sehat dan memperoleh prestasi yang baik. Nah, jadi itu ya, jadi manfaatnya sangat luar biasa ya tentang EFT ini. Oke, sekarang Bunda mau sedikit memberikan pembelajaran ya. Saya ulang. Oke. Kali ini Bunda akan memberikan tutorial ya, semacam tutorial bagaimana melakukan EFT ini ya, supaya nggak salah ya. Kemarin Bunda sudah kasih tutorial langsung, tapi masih banyak yang tidak tahu titik-titiknya di sebelah mana. Nah, ini sekarang Bunda tunjukkan ini ya. Oke, dalam sistem energi tubuh kita, jika aliran energinya terganggu karena dipicu atau disebabkan oleh kenangan masa lalu atau trauma-trauma yang tersimpan dalam aliran bawah sadar kita. Jadi emosi kita akan menjadi kacau dan ini bisa dibersihkan atau bisa diatasi dengan EFT ini. Mulai dari yang ringan ya, misalnya bad mood, malas, kemudian merasa tidak termotivasi melakukan sesuatu misalnya, hingga yang berat ya, yang berat itu ya depresi akut ya, fobia, nggak bisa tidur gitu kan. Kecemasan yang berlebihan atau stres yang berkepanjangan bisa diselesaikan dengan EFT. Aliran energi yang terganggu di beberapa titik kunci pada tubuh kita ini harus dibebaskan hingga mengalir lagi dengan lancar. Dan cara membebaskannya yaitu dengan EFT atau Emotional Freedom Technique, yaitu dengan cara mengetuk-ngetuk ringan menggunakan dengan 2 ujung jari. Disebut tapping ini ya, 2 ujung jari. Ini yang versi pendek,
Kemudian ini yang versi panjang ya, hanya ini aja. Jadi kali ini Bunda hanya ingin menunjukkan titik-titiknya itu dan cara prakteknya lagi ya, supaya untuk mengingatkan kembali. Nah, oke, kemudian berikut ini bagaimana kita cara melakukan EFT dengan untuk ya cara manfaatnya ya untuk membebaskan gangguan aliran energi di tubuh kita yang dengannya kita akan membebaskan emosi-emosi dari berbagai kondisi negatif. Oke. Nah, jadi yang pertama yang pertama itu yang pembukaannya itu disebut setup. Ya, setup. Jadi setup ini bertujuan untuk memastikan agar aliran energi tubuh kita terarahkan dengan tepat. Ya. Jadi untuk memastikan, jadi harus ada setup itu ya macam konsentrasi awal gitu ya. Nah, langkah ini kita lakukan untuk menetralisir psikological reversal ya atau perlawanan psikologis ya biasanya berupa pikiran-pikiran negatif yang spontan atau meyakinkan bawah sadar negatif. Nah, itu ya. Jadi kita fokus dulu ya, konsentrasi dulu ya. Nah, contoh-contoh psikological reversal itu misalnya, saya tidak bisa mencapai impian saya tidak dapat bicara di depan publik, saya tidak percaya diri. Nah, hal-hal itu yang kita fokuskan yang di setup ini ya. Saya adalah korban pelecehan seksual misalnya. Saya tidak bisa menghindari rasa bersalah yang terus-menerus menghantui saya misalnya ya. Saya marah dan kecewa pada pasangan hidup saya. Nah, ya, jadi misalnya seperti itu ya. Saya kesal dengan anak-anak saya karena mereka susah diatur, misalnya gitu. Saya tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan rokok, misalnya. Ya, mau berhenti merokok bisa dengan EFT ini. Saya tidak termotivasi untuk sukses gitu. Yang lainnya sudah sukses, tapi kok saya nggak termotivasi ya. Itu mungkin ada gangguan negatif yang menggandoli gitu ya. Itu bisa dibersihkan ya, seperti itu. Nah. Jadi jika keyakinan atau pikiran-pikiran negatif seperti contoh-contoh tadi itu terjadi, maka inilah obatnya. Ya, inilah obatnya melakukan EFT ya, diawali dengan doa yang khusus, yang kusuk ya, yang doa yang kusuk, yang ikhlas, yang pasrah ya. Jadi misalnya doanya itu begini. Ya Allah, meskipun saya terus sebutkan keluhannya apa? Meskipun saya saat ini ya, mengalami mungkin apa gitu ya, yang dikeluhkan ya terserah apa ya, tapi saya ikhlas menerima ini ya, saya ikhlas menerima sakit ini ya, misalnya ya Allah meskipun saya saat ini mengalami alergi dingin gitu atau alergi makanan tertentu gitu ya, saya ikhlas menerima penyakit ini gitu atau keluhan ini ya. Masalah saya ini, misalnya kalau masalah saya ini gitu ya. Saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhan saya ini. Nah, gitu ya. Jadi di sini menggunakan kata ya Allah ya sebagai panduan untuk misalnya ini mungkin untuk yang beragama Islam ya, Muslim ya. Nah, untuk yang beragama lain, non Muslim misalnya bisa menyesuaikan ya, misalnya ya Tuhan atau ya, pokoknya sesuai dengan keyakinannya, ya. Nah, EFT ini telah diuji cobakan kepada orang-orang dari berbagai macam keyakinan, ya. Semuanya tetap efektif, ya. Tetap efektif pada orang atau agama apapun, ya, seperti itu. Nah, kata-kata di atas itu disebut the setup words, yaitu beberapa kata yang perlu Anda ucapkan dengan penuh perasaan untuk menetralisir psikological reversal ya, keyakinan dan pikiran-pikiran negatif itu ya. Dalam bahasa religius the setup word ini disebut dengan doa kepasrahan ya. Kita doa kepasrahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun masalah dan rasa sakit yang kita alami saat ini, kita ikhlas menerimanya dan kita pasrahkan kesembuhannya hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Oke. Nah, setup sebenarnya terdiri dari dua aktivitas. Dari yang pertama adalah mengucapkan kalimat seperti yang di atas tadi ya, saya contohkan tadi dengan penuh rasa khusyuk
ya. Kemudian ikhlas, kemudian kita pasrahkan sebanyak 3 kali. Ya Allah, saya meskipun saya hari ini mengalami sakit hati yang berkepanjangan gitu ya, misalnya sakit hati yang berkepanjangan gitu ya. Namun saya ikhlas, saya pasrahkan ini hanya kepadamu ya Allah gitu ya, sebanyak 3 kali. Dan kemudian yang kedua adalah sambil mengucapkan dengan penuh perasaan, kita menekan dada. Kita menekan dada tepatnya di bagian sore spot ya, sore spot ya, titik nyeri itu ya, mungkin di bagian sini ya, bagian dada sebelah sini, di sekitar dada sebelah kiri ya, di atas ya. Jika ditekan itu dia ada rasa sakit ya. Dada kiri sebelah atas ya, misalnya tuh di daerah sini nih, diketuk ya, ditekan di sini ya, ditekan. Itu ditekan sambil atau diketuk-ketuk ya dengan 2 jari di daerah sini ya, atau di bagian karate chop ya. Karate chop itu di sini nih. Nah, di nomor 17 nih. Nih. Nomor 17 itu di karate chop. Ini diketuk-ketuk, ini bisa di sini atau di dada ini bisa ya, sambil tadi mengucapkan doa tadi ya, doa pasrah ya, doa kepasrahan sambil ketuk-ketuk ini. Itu bisa ya. Jadi 2 cara itu. Kemudian setelah menekan titik nyeri atau mengetuk-ngetuk karate chop ya, sambil mengucapkan kalimat setup tadi seperti di atas tadi ya. Dan selanjutnya langkah yang kedua adalah the tune in itu ya. Tune in itu ya itu kita langsung melakukan gitu ya. Jadi setelah kita setup ya tadi ya, melakukan doa khusyuk tadi ya, memasrahkan masalah kita ya. Misalnya, ya Allah, meskipun saya marah dan kecewa karena dia telah meninggalkan saya misalnya ya, tetapi saya ikhlas, saya menerima perasaan saya ini dan saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan saya gitu ya. Karena kebahagiaan kita itu kita serahkan, kita minta kepada Tuhan, bukan dibikin oleh orang lain ya. Seperti itu ya. Misalnya, ya Allah, meskipun saya takut kepada ular misalnya ya, tapi saya ikhlas, saya menerima ketakutan saya ini, saya pasrahkan kepadamu keberanian saya, yaitu supaya nanti kita setelah melihat ular kita udah nggak takut lagi gitu ya. Atau misalnya lagi ya Allah, meskipun saya terluka amat dalam ya karena telah dikhianati oleh pasangan hidup saya, atau oleh orang yang saya cintai gitu. Misalnya kita punya sahabat, kita teman dan kita dikhianati gitu ya. Saya ikhlas, saya menerima luka hati saya ini hanya kepadamu, saya pasrahkan hanya kepadamu. Nah, seperti itu, boleh ya. Jadi macam-macam ya untuk kalimat setup-nya itu macam-macam. Itu contoh-contoh kalau sakit hati tadi ya. Ya Allah, meskipun saya trauma dengan ya misalnya kecelakaan atau apa, saya ikhlas, saya pasrahkan hanya kepadamu. Ya Allah, meskipun saya hari ini menderita insomnia, misalnya nggak bisa tidur ya, saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan hanya kepadamu. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Atau misalnya dikejar-kejar hutang ya, bisa saja dikejar-kejar hutang sampai cemas gitu ya. Ya Allah, meskipun saya saat ini cemas karena dikejar-kejar hutang ya, saya ikhlas, saya menerima kecemasan saya ini dan saya pasrahkan hanya kepadamu ketenangan hati saya dan solusi dari masalah ini. Jadi tetap berserah kepada Tuhan, seperti itu. Ya, itu kalau yang bermasalah dengan perasaan ya, dengan hati. Kalau dengan fisik, ya masalah fisik itu masalah penyakit misalnya ya. Ya Allah, meskipun kepala saya pusing ya karena darah tinggi, saya ikhlas menerima rasa pusing saya ini dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhan saya. Ada juga yang misalnya ya berharap sembuh dari kecetit ya, kemarin itu ada yang tanya kepada Bunda ya. Ya Allah, meskipun saat ini punggung saya kecetit ya, terkilir ya, saya ikhlas menerima rasa sakit saya ini dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Nah, itu boleh ya. Rasa nyeri, misalnya sakit jantung yang rasanya dari medis itu kayak sudah angkat tangan gitu ya, cancer bisa ya. Meskipun hari ini saya menderita kanker yang tidak bisa disembuhkan secara medis, namun saya ikhlas menerima sakit saya ini dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Nah, itu boleh ya.
Jadi itu semua adalah doa-doa setup ya di awal ya, sambil ketuk-ketuk sambil doa. Jadi diketuk-ketuk yang tadi yang bagian dada tadi ya, dan juga atau di karate chop tadi yang nomor 17 tadi. Nah, kemudian setelah setup masuk ke tune in ya, masuk ke tune in ya. Jadi kalau untuk masalah fisik ya, fisik itu masalah penyakit ya. Kita melakukan tune in ini dengan cara merasakan rasa sakit yang kita alami. Jadi kita rasakan rasa sakit itu, lalu mengarahkan pikiran kita ke tempat rasa sakit ya. Jadi setelah itu tadi ya, merasakan rasa sakit yang dialami yang sebelah mana, misalnya di punggung gitu ya, kecetit gitu misalnya ya. Kita arahkan pikiran kita ke sana, ke tempat yang rasa sakit itu, dibarengi dengan hati yang ikhlas, dan kemudian kita mengatakan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas menerima sakit saya ini, dan ini saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhan saya. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu kalau masalah fisik ya, masalah penyakit. Nah, kalau masalah emosi misalnya ya, masalah rasa hati gitu, misalnya begini. Kalau rasa emosi ya, kita melakukan tune in dengan cara sebelum masuk ke tune in itu memikirkan sesuatu atau peristiwa spesifik tertentu yang dapat membangkitkan emosi negatif itu. Jadi kita kearahkan ke sana yang ingin kita hilangkan ya. Jadi kita kayak kita bangkitkan gitu, memang sakit ya, mengingat itu sakit ya. Nah, itu kita bangkitkan ya. Dan ketika terjadi reaksi negatif, ketika kita memusatkan pikiran ya, membangkitkan emosi negatif tadi, itu tiba-tiba timbul reaksi negatif, misalnya marah, sedih, atau takut, atau kecewa itu. Nah, hati kita pasrah dan kita mengatakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, bersama dengan tune in ini, kita melakukan langkah yang ketiga itu, yaitu tapping. Tapping itu mengetuk-ngetuk tadi ya. Pada proses ini, proses tune in ini, yang dibarengi dengan tapping ya, dengan ketuk-ketuk tadi, kita menetralisir emosi negatif dan juga rasa sakit fisik tadi ya. Kita ketuk-ketuk itu ya. Kita sudah sedang melakukan tapping ya. Kita melakukan tapping ini, saya hapus dulu. Oke. Nah, tapping ya. Jadi apakah tapping itu ya? Tapping itu adalah ya. Tapping adalah mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik-titik tertentu di tubuh kita sambil terus tune in ya. Tune in itu ketuk-ketuk itu ya. Titik-titik ini adalah titik-titik kunci dari the major energy meridian ya, titik meridian istilahnya ya, yang jika kita ketuk beberapa kali akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi ya, atau rasa sakit yang kita rasakan ya, karena aliran energi tubuh berjalan dengan normal dan seimbang kembali. Nah, itu ya, inilah sebenarnya ya titik-titik meridiannya di situ. Jadi intinya itu ya di tune in ini, di tapping ini. Nah, oke ya, kita lihat titik-titiknya mana saja. Ya, kemarin ada yang tanya, kemarin ada yang tanya, jadi sekarang Bunda tunjukkan ya. Yang pertama, ini ya, yang pertama ini adalah crown. Nah, crown itu di sini pada titik di bagian atas kepala. Nah, ini nih. Nah, ini crown. Nah, ini crown ini ya. Tuk 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 di situ. Oke. Nah, boleh enggak ya, minimalnya ya 5 sampai 10 ketukan. Tuk tuk tuk. Lebih enggak apa-apa ya. Lebih enggak apa-apa. Itu kan minimal ya. Oke, yang pertama ini titiknya di sini ya. Di umbun-umbun ya, kalau orang Jawa bilang di umbun-umbun. Kemudian yang kedua itu di ini, IB ya, ebro. Jadi pada titik permulaan atau pangkal alis mata. Nah, ini pangkal alis mata nih, titik yang kedua nih, pangkal alis mata. Nah, oke. Jelas ya? Jadi di ujung pangkal alis mata. Oke, kemudian tuk 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 diketuk di sini. Nah, yang ketiga itu side of the ear, dari di atas tulang, di samping mata, di ujung alis. Nah, nih di sini. Nah, nih. Kelihatan toh? Jadi nomor 3 di sini, ya.
Di atas tulang kan ada tulang di sini, di atas tulang, di samping mata dan di ujung alis. Nah, oke ya, mungkin kurang tepat. Nah, oke, ya ulang ini di sini nih. Kelihatan tak? Nah, ini yang merah nih. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, yang keempat di under the eye, di bawah mata ya. Jadi sekitar 2 cm di bawah kelopak mata. Nah, ini di sini nih. Nah, sekitar 2 cm di bawah kelopak mata. Oke. Ya, jelas ya. Yang kelima adalah under nose. Nah, ini di bawah hidung ya, tepat di bawah hidung. Nih lihat nih. Nah, nomor 5 nih ya. Tepat di bawah hidung. Nah, oke. Nomor 6 adalah chin. Chin itu di antara dagu dan di bawah, di bagian bawah bibir. Nah, di sini antara dagu dan di bawah bagian bibir. Ini 6. Chin. Nah, oke. Kemudian yang ketujuh itu solar bone. Solar bone yang ketujuh itu solar bone. Itu di sini nih. Nah, ini ada lekuan kan di sini. Nah, pas di lekuannya itu. Oke. Jadi di ujung tempat bertemunya tulang dada, nih ya. Ini kan tulang dada kan ada 2 nih, menonjolkan di sini ya, ini tengah-tengahnya nih, solar bone. Jadi tulang rusuk pertama ya, seperti itu. Oke, kemudian yang 8 di sini nih, yang ke-8. Oke, selanjutnya 8 itu di under the arm di sini nih, ini 8. Jadi kalau untuk ibu-ibu ini adalah bra ya, di bawah tali bra. Jadi garis tali bra itu, nah ini di bawahnya nih. Itu. Kemudian itu under the arm ya. Jadi di bawah ketiak sejajar dengan puting susu ya kalau pria ya, atau tepatnya di bagian di bagian tengah tali bra ya. Di sini kan kalau kita pakai bra itu taruhan di sini nih. Oke, itu yang 8 ya. Nah, 9 itu belonita ya. 2,5 cm di bawah puting susu, ini untuk yang pria ya. Atau di perbatasan antara tulang dada di bagian bawah payudara, ini kalau wanita. Nih di sini nih 9. Oke ya. Nah, ini titik-titiknya. Titik-titik tapping yang diketuk-ketuk itu ini. Itu kalau yang versi pendek ya. Kalau versi pendek ya, jadi mungkin kita mungkin hanya butuh waktu sekitar 50 menit ya, tapi minimal kan ya, 50 menit lah yang bagus tuh. Nah, sekarang kalau berikutnya yang versi lengkap. Ya, versi lengkapnya ini ada 18. Nah, ini titik selanjutnya. Nah, jadi tadi sampai 9 ya. Nah, 10 itu di sini inside of hand. Nah, ini. Jadi di sini di bagian dalam pergelangan tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Ini telapak tangan di berbatasan di sini nih. Oke. Ini 10 di situ. Kemudian 11 itu outside of hand. Ya, outside of hand di sini nih. Ini outside of hand ini adalah bagian luar pergelangan tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Tengah-tengah di sini. Oke. Kemudian 12 itu thumb di sini nih. Jadi ibu jari di samping luar, bagian bawah kuku di sini. Nah, di pinggirnya gitu ya, ketuk-ketuk situ. Kemudian index finger, ya ini ya, 13 itu index finger. Nah, di sini nih. Nah, index finger itu jari telunjuk di samping luar di bagian bawah kuku ya, di bagian yang menghadap ke ibu jari. Kemudian 14 itu middle finger ini jari tengah. Nah, di pinggirnya sini. Nah, ketuk-ketuknya di pinggirnya ya. Dari tengah samping luar di bagian bawah kuku ya, bagian yang menghadap ke ibu jari. Jadi yang menghadap ke sini, bukan di sini tapi di sini. Oke. Kemudian ring finger ya, ini juga. Nah, di sini, oke. Nah, jadi di jari manis samping luar bagian bawah kuku, di bagian yang menghadap ke ibu jari. Pokoknya semua menghadapnya ke sini, ke ibu jari ya. Kemudian 16 baby finger. Nah, di sini nih, baby finger. Nah, yang diketuk di sebelah itu. Ya, di jari kelingking ya, samping luar bagian bawah kuku di bagian yang menghadap ibu jari. Tadi semuanya begini, semuanya menghadap ke ibu
jari. Nah, semuanya menghadap ke ibu jari. Kemudian 17 itu adalah karate chop. Ya, kalau kalian karate itu ya, karate itu kan titiknya di sini nih, karate chop itu di sini. Itu kan angkanya ya. Di sini nih. Di sini nih, karate chop di sini. Ya. Di sisi samping telapak tangan di bawah kelingking ya, bagian yang biasa kita gunakan untuk mematahkan sesuatu saat dengan karate gitu ya. Nah, yang ini yang terakhir nih, yang 18 itu namanya gamut sput ya. Gamut sput. Gamut sput itu bagian antara perpanjangan tulang jari manis dan tulang jari kelingking ya, di punggung tangan ya. Oke ya, itu tappingnya seperti itu ya. Jadi ini versi lengkapnya, ada 18 titik ya. Kemudian ini versi pendeknya. Nah, tapping ini tidak harus dilakukan secara berurutan ya. Nggak harus nomor 1, 2, 3, 4 itu tidak harus ya. Bisa secara acak ya, dilakukan semua gitu ya, acak ya. Mulai dari crown misalnya boleh, atau mulai dari karate chop saja boleh ya. Dan kita juga boleh melakukan pada sisi sebelah kiri atau kanan boleh. Jadi nggak harus dua-duanya, atau nggak harus kanan saja, kiri saja nggak. Jadi bisa kanan, bisa kiri, bisa dua-duanya ya. Namun di sini yang disajikan aktif gitu loh. Makanya ini gambarnya secara berurutan, ada nomor 1 sampai 9 ya. Kalau kita hafalkan enak gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk yang titik terakhir tadi ini ya, 18 ini gamut sput ini ya. Di titik terakhir, sambil tapping di titik tersebut kita melakukan the 9 gamut prosedur ya. Ini adalah 9 gerakan untuk merangsang otak. Nah, tiap gerakan yang ini ya, gerakannya itu kayaknya itu aneh gitu kelihatannya. Ini untuk merangsang otak, karena orang kalau stres itu nggak bisa melakukan ini gitu. Nanti itu untuk merangsang otak, untuk apa ya istilahnya itu ya, supaya untuk ngetes gitu, apakah kita tuh masih normal atau enggak gitu ya. Jadi sambil itu ya 9 gerakan, 9 gerakan itu dilakukan sambil tapping, misalnya tapping itu ya. Nah, 9 gerakan itu apa saja? Membuka mata, kemudian mata digerakkan dengan kuat ke bawah, sampai ke kanan bawah, melirik ke kanan, kemudian digerakkan kuat untuk melirik ke kiri, dan memutar bola mata searah dengan jam gitu ya. Lucu sih memang gerakannya, tetapi itu adalah kemudian bergumam dengan berirama selama 3 detik. Gumamannya itu berirama gitu, misalnya gitu ya. Itu ya. Yang ke-8 menghitung. Dan bergumam lagi selama 3 detik. Ya. Itu namanya 9 gerakan ya, the 9 gamut sput, the 9 gamut prosedur ya, 9 prosedur itu ya untuk merangsang bagian otak tertentu ya. Nah, langkah yang terakhir itu yang ke-9 tadi ya, 9 gerakan itu terkesan lucu ya, tetapi dalam beberapa kasus yang tidak dapat diterapkan dengan versi inti tadi sudah ketuk-ketuk tadi ya, langkah ini ternyata terbukti efektif. Nah, teknik psikoterapi kontemporer ini disebut dengan teknik EMDR, Eye Movement Desensitization ya, repatterning ya, jadi Eye Movement Desensitization repatterning gitu ya. Jadi setelah melakukan gerakan itu ya, setelah melakukan 9 gamut prosedur, langkah terakhir adalah mengulangi lagi tapping ya dari titik pertama
hingga titik ke-17 berakhir di karate chop ya, bukan di gamut sput ini tapi karate chop ini ya. Dengan diakhiri mengambil nafas panjang dan kemudian menghembuskannya sambil mengucap rasa syukur ya, misalnya alhamdulillah gitu ya, buat yang muslimnya seperti itu. Nah, itu versinya seperti itu. Jadi lagi ya, latihan lagi EFT ya. Jadi singkatnya terbagi 3 ya. Jadi EFT itu terbagi menjadi 3. Singkatnya seperti itu. Yang pertama tadi apa? Setup ya, setup sambil menekan short point atau tapping dan karate chop ya, diketok-ketok 3 kali. Doa tadi ya, doa pasrah tadi ya, doa pasrah lakukan dengan khusyuk, ikhlas dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, meskipun hati saya sakit ya, karena dia meninggalkan saya ikhlas ya, seperti itu contoh ya. Itu pertama. Jadi setup itu sebenarnya isinya adalah doa, memusatkan pikiran. Kemudian yang kedua, tune in. The tune in itu membayangkan kejadian spesifik yang membangkitkan emosi negatif Anda. Ya, dibangkitkan, justru memang kita membangkitkan emosi negatif itu karena itu yang akan kita buang, toh, akan kita rilis, akan kita lepas. Nah, kemudian rasakan rasa sakitnya. Ya, jadi ketika Anda membangkitkan, Anda merasakan rasa sakit dan pusatkan pikiran Anda ke tempat rasa sakit itu atau kejadian negatif yang Anda alami misalnya. Lalu dengan sepenuh hati katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, gitu ya. Itu namanya langkah yang kedua, the tune in. Nah, langkah yang ketiga adalah the tapping. Tapping itu adalah sambil terus tune in itu mengarahkan tadi ya, pikiran tadi. Sambil melakukan tapping ya pada 18 titik energi tubuh atau titik meridian. Di titik terakhir, gamut sput ya, titik yang ke-18, lakukan the 9 gamut prosedur ya, the 9 gamut prosedur. Lalu kembali pada titik pertama hingga titik ke-17 ya, diulang tappingnya sampai ke titik yang ke-17 atau karate chop, dan diakhiri dengan tarik nafas panjang dan hembuskan dan kemudian ucapkan rasa syukur. Nah, seperti itu ya. Oke ya, jadi ini adalah pengulangan saja dari EFT yang pernah Bunda sampaikan sebelumnya. Jadi versi inti dari EFT ini adalah versi yang paling sering kita gunakan. Karena selain lebih singkat, versi ini terbukti cukup efektif untuk banyak kasus ya. Yang versi yang paling ini ya, versi pendek ya. Nah, versi lengkap kita lakukan hanya apabila versi inti dirasa kurang tuntas dalam menyelesaikan masalah kita atau masalah orang yang kita bantu ya. Maka versi inti, ini versi inti itu yang 9 ini ya. Ini versi inti, versi inti itu yang ini, yang 1 sampai 9, kalau ini versi lengkapnya seperti itu. Nah, kemudian versi inti adalah melakukan ini ya, melakukan langkah-langkah tadi setup, kemudian langkah kedua tune in, beserta kata pengingatnya atau doa, saya ikhlas tadi ya, serta bagian langkah yang ketiga atau tapping mulai dari titik pertama yaitu the crown hingga titik ke-9, ya, below nipple. Cukup sampai di situ saja ya kalau yang versi pendek ya, dan akhiri dengan tarik nafas panjang dan hembuskan. Jika Anda sudah terbiasa, versi lengkap EFT hanya membutuhkan waktu kurang lebih ya nggak lama lah ya, sedangkan versi intinya ya kalau mau singkat sih sebenarnya cuma beberapa menit ya. Oke. Terakhir ya akan Bunda sampaikan, jelaskan bahwa terdapat 5 hal yang harus kita perhatikan ya agar EFT yang kita lakukan efektif. 5 hal itu harus kita lakukan selama proses terapi, mulai dari setup, tune in hingga tapping. 5 hal itu adalah yakin, ya Anda harus yakin bahwa ini bisa sembuh atau bisa selesai. Yakin, kemudian khusyuk, kemudian ikhlas, kemudian pasrah dan syukur. Nah, itu ya. Jadi 5 hal itu harus ada ketika kita melakukan tapping atau melakukan EFT. 5 itu harus ada, ya. Yakin, ya keyakinan, yakin, kemudian doa secara khusyuk, ikhlas, pasrah dan syukur.
Oke, sampai di sini dulu. Lain kali kita disambung lagi. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda, mungkin keluhan-keluhan sakit ya melalui emotional freedom teknik ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.